Oke, kita masuk ke bab vektor ya. Nah, vektor itu pengertiannya adalah besaran yang mempunyai panjang atau besar dan arah. Jadi setiap vektor itu punya dua hal yang penting, besarnya berapa dan arahnya kemana. Ya, kalian bisa lihat di gambar ini, si F itu menunjukkan besarnya, jadi atau panjangnya, panjang panahnya ini berapa. Mungkin kadang dalam meter, kadang dalam newton, itu tergantung nanti si vektor itu menunjukkan apa. Apakah misalnya perpindahan atau gaya, ya, macam-macam. Nah, terus sudutnya terhadap sumbu X ini adalah theta, itu menunjukkan arah. Ya, jadi ini adalah besar, theta ini adalah arah. Dan biasanya terhadap untuk arah itu selalu diukurnya terhadap sumbu X positif ya. Nah, vektor yang miring ini itu kita bisa cari komponennya. Komponennya itu adalah seperti pembentuknya gitu ya, yang ngebentuk dia di sumbu X dan di sumbu Y. Jadi ibaratnya garis miring F itu kita bisa urai, ini kan garis F ini ke kanan atas ya, kanan atas. Jadi vektornya, komponennya itu ada dua. Yang pertama komponen vektor ke kanan, itu kita sebutnya Fx karena di sumbu X. Dan komponen vektor ke atas, kita sebutnya Fy. Seperti itu. Nah, rumusnya rumusnya seperti ini. Komponen Fx itu F cos theta. Jadi ini sebaiknya kalian jangan hafalin ya, tapi kalian ngertiin. Kenapa pakai cos? Karena cos itu kan samping per miring. Si Fx itu kalau kita lihat segitiga ini, itu adalah sisi samping gitu. Jadi F cos theta. Fy kalau di segitiga tadi itu dia di sini nih. Ini adalah sisi depan dari si theta. Gitu. Jadi Fy itu adalah F sin theta. Atau mudahnya, kalau yang komponen yang nempel sama sudut itu kita pakainya cos. Komponen yang tidak nempel kita pakainya sin gitu. Ya, nempel cos atau dekat cos, jauh sin. Ini dekat, ini jauh terhadap sudutnya. Gitu. Oke. Karena kadang-kadang kita ketemu juga kadang-kadang seperti ini. Komponennya sama ke kanan dan ke atas, tapi dia kasih sudutnya di sumbu Y. Ini Fy-nya, ini Fx-nya. Kalau kasusnya seperti ini, Fx-nya itu F sin alpha, Fy-nya karena ini jauh ya, Fy-nya F cos alpha karena ini dekat, nempel, dekat, nempel, cos. Seperti itu cara penguraiannya. Nah, dan juga kalian harus perhatikan juga arahnya ya. Jadi kalau ke kanan, arah kanan itu nanti komponennya akan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif gitu. Oke, nah kita lihat sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Tentukan komponen vektor dari vektor A 10 Newton, arahnya 53 derajat. Jadi kalau ini kan sumbu X, ini sumbu Y ya. Kalau diilustrasikan 53 derajat itu seperti ini. Ke kanan atas dengan besar ininya 53. Ini vektor A. Jadi dia komponennya akan ada AX, akan ada AY. Nah, AX itu tadi rumusnya kan, ini kita lihat ya, X itu yang dekat sama sudutnya. Jadi A cos theta 10 cos 53. Nah, kalian juga harus mulai hafal sin cos ya. Sin 53 berapa, cos 53 berapa. Cos 53 itu pembulatannya 0,6. Jadi 10 kali 0,6, 6 Newton. Positif karena ke kanan. AY A sin theta 10 sin 53, 10 kali 0,8.
8 Newton, ini juga positif karena ke atas. Oke, contoh lain misalnya. Vektor B 30 Newton pada arah 217 derajat. Nah, arah 217 itu seperti apa? Kita selalu patokannya itu sumbu X yang ke kanan. Sumbu X yang kanan ini. Jadi kalau dia muter sampai sini, itu sudah 90. Muter sini lagi berarti 180. 217 itu 180 lebih 37. Jadi dia kelebihan 37 di sini. Nah, vektor B-nya seperti ini. Di sini 37 derajat. Nah, begini cara menggambarkan sudut 217. Ya, jadi patokannya dari kanan, putarnya ke atas. Oke, ini kalau kita urai, berarti vektor B ini ada BX, ada BY. BX itu ke arah kiri kan ya, dan dia dekat dengan 37, nempel sama 37. Jadi BX-nya B cos 37, B-nya itu 30 cos 37, 0,8 kali 0,8, 24 Newton. BY-nya, nah tapi hati-hati ya, BX-nya itu ke arah kiri. Berarti di sini negatif karena ke arah kiri. BY-nya B sin 37. 30 kali 0,6 dan dia ke arah bawah. Berarti negatif juga. Negatif 18 Newton. Gitu. Oke. Nah, lalu ini kalau kita tahu vektornya, kita cari komponen. Ada juga yang dibalik. Kita tahu komponennya, tapi kita cari vektornya. Ya. Jadi kalau misalnya ada komponen fx sama fy seperti ini, vektornya akan kebentuk seperti ini vektornya. Nah, CF gitu ya. Rumusnya f itu adalah Pitagoras dari fx kuadrat tambah fy kuadrat. Kalau kita buat segitiga ini ya, nah f itu kan sisi miringnya tuh, jadi pakai Pitagoras. Lalu membentuk sudutnya berapa? Theta. Tan theta rumusnya sama dengan fy per fx. Fy per fx, dan kalian harus perhatikan kuadrannya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat, perhatikan kuadran. Kita lihat contoh soalnya. Misalnya ini. Nah, contoh soal, AX-nya minus 6, AY-nya 8. AX itu ke arah kiri ya. Jadi, karena minus ya, AX-nya minus 6 ke kiri. Mungkin seperti ini gambar kira-kira aja. AY-nya plus 8 ke atas. Nah, begini. Maka vektornya akan ke arah kiri atas. Ini A-nya, vektor A. Ya. Nah, besarnya, kan tadi besar dan arah ya. Besar kita bisa lihat dari rumus Pitagoras tadi, AX kuadrat tambah AY kuadrat. Jadi akar minus 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 10 meter. Nah, arah ini yang tricky. Arah pakai tan theta ya, Fy per Fx. Jadi tan theta sama dengan Fy-nya, AY per AX itu ya. AY-nya 8, AX-nya minus 6. Nah, kalau kalian udah tahu gambarnya seperti ini, perhatikan bahwa theta itu selalu terhadap sumbu X. Jadi thetanya pasti di sini, bukan yang ini, tapi yang ini yang bawah ya. Nah, ketika masuk ke kalkulator, sebaiknya plus minus ini nggak usah ikutin dulu. Nah, tan berapa yang 8/6? Kita pakai kalkulator ya. Kalau kalian belum hafal, shift tan. Ketiknya di kalkulator shift tan 8/6, enter. Itu kita akan dapat 53 derajat. Nah, jadi di sini 53, tapi karena ini di kuadran 2, kuadran 2 itu template trigonometrinya adalah 180 min theta. Jadi 180 min 53. Itu adalah 127 derajat. Jadi 127 derajat itu jawaban sudut kalau dia ngukurnya dari sini nih, 127. 53 itu kalau kita ngukur dari sini. Tapi jawabannya harus yang 127. Karena selalu dari sumbu X positif. Ya. Lanjut.
Misalnya satu contoh lagi, misalnya CX nya 16 meter, CY nya minus 12 meter. Kita ilustrasiin dulu ya. CX nya positif berarti ke kanan 16, CY nya min 12 ke bawah. Jadi vektornya akan ke kanan bawah. Nah seperti itu vektor C nya. Caranya sama, untuk besar kita cari dulu pakai Pitagoras. Jadi akar 16 kuadrat tambah min 12 kuadrat 400 berarti 20 gitu ya, 20 meter. Nah arahnya perhatikan lagi nih, sudut theta yang mau kita cari nanti di sini terhadap sumbu X positif ya, terhadap sumbu X. Jadi tan theta sama dengan CY per CX. Jadi tan theta sama dengan CY, CY-nya tadi 12, CX-nya 16. Kita cukup ambil angka positifnya ya. Jadi tetanya shift tan 12 per 16. Tetanya 37 derajat. Tapi ini ada di kanan bawah. Kanan bawah itu kuadran 4. Kuadran 4 itu template matematikanya, trigonometrinya adalah 360 min theta. Jadi 360 kurang 37 itu adalah 323 derajat. Nah, jadi kalau kita ukur dari sini itu 323. Tapi kalau yang ungu theta itu 37. Jawabannya 323 arahnya. Karena kita selalu ukur dari sumbu X positif dan muternya ke atas. Gitu. Jadi ada hubungan sedikit sama trigonometri di matematika.